Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Karno Tanding TV, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mati terus berada di jalannya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya sampai kapanpun izin itu diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di atas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat fid dunya wal akhirah. Dan kapanpun kita kembali kepada Allah dengan kualitas kita kepada jalan yang husnul khotimah, amin. Sahabat sekalian, hari ini saya ingin menggunakannya untuk menjelaskan soal tasawuf, karena saya melihat di forum ini ada beberapa kawan yang mempertanyakan soal tasawuf itu. Saya lihat sebagiannya tidak begitu paham tentang soal tasawuf, dan kemudian ada yang menganggap tasawuf itu sesat, bid'ah, dikarenakan tidak pernah diajarkan atau bahkan tidak pernah disebut di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Tapi sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan sekalian terkait 3 hal untuk melakukan klarifikasi tentang keberadaan ilmu tasawuf di dalam hasanah keilmuan Islam. Yang pertama, terkait dengan istilah ilmu tasawuf dan dimulainya diajarkannya ilmu tasawuf ini. Sebagian kita menganggap karena ilmu tasawuf ini tidak pernah disebut-sebut Nabi, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka kita anggap ilmu tasawuf ini ilmu yang sesat di luar Islam, dianggap sebagai bid'ah. Tetapi saya ingin mengajak Anda berpikir secara jernih, melihat secara jernih bahwa demikian banyaknya ilmu-ilmu di dalam Islam ini yang belum ada di zaman Nabi Muhammad. Istilahnya nggak ada, tidak diformalisikan, tidak diajarkan sebagai ilmu, tetapi sesungguhnya dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ilmu tasawuf ya tidak disebut di zaman itu dan tidak diajarkan dan tidak diformalisikan. Tetapi kita melihat ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu fikih, itu juga nggak ada di zaman Rasulullah masih hidup. Hukum-hukum ya, hukum tentang waris, hukum tentang kehidupan berumah tangga, tentang pergaulan ya, tentang muamalah dan sebagainya, ilmu fikih itu tidak ada. Sebutan ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad masih hidup nggak ada. Usul fikih, pembelajaran tentang dalil-dalil fikih juga tidak ada. Itu baru dikembangkan setelah Rasulullah wafat. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir Al-Quran nggak ada di zaman Nabi. Ketika beliau masih hidup, kalau ada sahabat yang tidak paham tentang Al-Quran, tendang mendatangi Nabi dan bertanya, Nabi, ini maksudnya seperti apa? Harus dijalankan seperti apa? Jadi ilmu tafsir Al-Quran juga nggak ada. Ilmu tafsir hadis apalagi. Hadis itu baru disusun ratusan tahun, 100-200 tahun setelah Nabi wafat. Dibukukan maksudnya. Jauh setelah Nabi wafat, kemudian diformalisasikan ke tafsir hadis. Tidak ada di zaman Rasulullah masih hidup. Dan banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu kalam, ilmu teologi, atau ilmu ketauhidan, atau ilmu mantik, ilmu logika, usuluddin dan sebagainya, itu tidak ada di zaman Rasulullah masih hidup. Kalau kemudian hanya karena Rasulullah di zaman Rasulullah masih hidup tidak pernah disebut, tidak ada istilahnya, tidak diajarkan sebagai ilmu yang terformulasi, kemudian itu kita anggap sebagai bid'ah,
maka Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam itu bisa bubar. Karena ilmu-ilmu itu dikembangkan oleh para ulama justru sesudah Rasulullah wafat. Tetapi sahabat sekalian, semua ilmu itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan sudah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, cuma tidak dikemas dalam sebuah ilmu yang diajarkan, yang diformalisikan dan diajarkan sebagai ilmu dengan metodologinya. Metodologi ilmu itu baru dikembangkan setelah Rasulullah tidak ada. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah atau berkembang luar biasa ilmu-ilmu tentang Islam itu, dan membuat hasanah keilmuan dalam Islam itu sedemikian luar biasanya, dan dijadikannya sebagai alat untuk mengembangkan syiar agama Islam ini ke seluruh dunia. Sahabat sekalian, meskipun ilmu-ilmu itu belum diformulasikan, belum diajarkan sebagai ilmu dengan metodologi zaman Rasulullah, tetapi Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan dan mengamalkan itu. Khususnya yang kita bahas kaji kali ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini baru berkembang di abad ke-8 kemarin. Tetapi di zaman Rasulullah sudah menjalankan praktek-praktek tasawuf itu berdasarkan perintah dari dalam Al-Quran. Saya kasih contoh. Salah satu inti dari pelajaran ilmu tasawuf ini adalah sifat zuhud, sifat sederhana dalam menyikapi kehidupan ini, tidak berlebih-lebihan, tidak terikat pada kebendaan, keduniawian, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Sifat zuhud itu diajarkan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau belum menjadi rasul, belum diangkat menjadi rasul, beliau ini bisnismen yang sukses dengan istri beliau Siti Khadijah, termasuk orang yang paling kaya di kaum Quraisy. Tetapi sesudah beliau diangkat menjadi nabi, rasul, maka beliau memilih hidup zuhud. Seluruh harta bendanya disumbangkan untuk perjuangan syiar agama Islam, dan beliau sendiri memilih hidup sederhana. Padahal kalau mau, beliau ini bisa melakukan jauh dari itu karena beliau adalah orang kaya raya. Hidup zuhud ini adalah salah satu dari inti pembelajaran tasawuf. Jadi beliau tidak mengajarkan secara keilmuan, tetapi dia mengajarkan keteladanan tentang pelajaran-pelajaran bertasawuf. Dan itu bukan pada Nabi Muhammad, pada para sahabatnya beliau juga mencontoh kehidupan Nabi yang zuhud itu. Misalnya Khulafaur Rasyidin, wah itu tokoh-tokoh sufi semua. Abu Bakar As-Siddiq itu juga termasuk pedagang yang kaya raya. Tetapi begitu beliau masuk Islam, membantu Rasulullah menyiarkan agama ini, maka beliau menyumbangkan seluruh hartanya kepada perjuangan agama ini. Bahkan diceritakan ketika beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah yang wafat, beliau itu sempat tidak mau digaji, tetapi kemudian diingatkan oleh Umar bin Khattab karena Abu Bakar agak kelimpungan juga untuk menafkahi keluarganya, dan kemudian terpaksa berdagang juga akhirnya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak seharusnya seorang khalifah itu melakukan perdagangan itu untuk membiayai keluarga. Sudahlah, fokus saja sebagai seorang khalifah dan digaji oleh umat. Itu sempat tidak mau, tetapi dipaksa oleh Umar bin Khattab. Nah, yang menarik ketika wafat Abu Bakar itu, tabungannya dapat gaji dari kekhalifahannya itu disumbangkan kembali kepada negara.
itulah contoh hidup yang zuhud. Kaya iya, berkuasa iya, tetapi tidak harus berfoya-foya, melainkan tetap bersifat sederhana. Abu Bakar begitu, Umar bin Khattab juga Amirul Mukminin yang kekuasaannya luar biasa, karena di zaman Umar bin Khattab itu Islam berkembang sangat pesat dibandingkan dengan Abu Bakar. Tapi dalam sejarah kita melihat sang khalifah pakaiannya penuh dengan tambalan-tambalan, padahal beliau bisa beli apapun seperti baju baru. Tetapi Umar bin Khattab memilih hidup yang zuhud, yang sederhana. Itu perilaku tasawuf. Begitu juga Utsman bin Affan, kaya raya, tetapi uang disumbangkan untuk berbagai kepentingan masyarakat, sosial, dan negara. Demikian juga Ali bin Abi Thalib lebih memilih hidup sederhana dan banyak menggali ilmu-ilmu kedalaman hikmah. Beliau dikenal sebagai seorang yang ilmunya lebih tinggi, sehingga Nabi menyebut sebagai pintu gerbang keilmuan umat Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa nama ilmu tasawuf memang tidak disebut-sebut. Istilah sufi tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi perilaku Rasulullah dan para sahabat itu adalah perilaku tasawuf semua. Itu sampai abad ke-7. Di generasi selanjutnya abad ke-8 mulailah berkembang itu pelajaran ilmu tasawuf, diformulasikan, muncul tokoh-tokoh tasawuf, diajarkan ribuan muridnya. Di antara yang terkenal abad ke-8 itu adalah seorang sufi wanita, yaitu Robiah al-Adawiyah. Beliau hidup di Baghdad di Irak. Luar biasa hikmah-hikmah yang diajarkan kepada murid-muridnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri, memperbaiki akhlak, menjadi akhlak yang mulia. Itu dicontohkan oleh Robiah al-Adawiyah dengan sifat zuhudnya juga. Tidak mau dibantu orang-orang yang mengatakan saya ini sudahlah bergantung kepada Allah dan tawakal, takwa dan bertawakal kepada Allah. Sahabat sekalian, salah satu yang terkenal dari Robiah al-Adawiyah ini adalah ketika dia keluar ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, membawa obor sambil membawa seember air. Sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya pada bertanya kepada Robiah al-Adawiyah, ada apa engkau membawa obor, membawa seember air itu? Apa kata Robiah? Saya ingin menyiram api neraka supaya padam dan membakar surga supaya musnah surga itu. Loh, memangnya kenapa? Aku ingin orang-orang itu lebih takut kepada Allah daripada takut kepada neraka, dan lebih mencintai Allah daripada mencintai surga, karena ternyata banyak di antara umat Islam ini cinta kepada surga daripada Allah dan takut kepada neraka daripada Allah. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa banget. Di dalam ini pelajaran luar biasa di dalam ketasawufan, dalam tasawuf, dalam sufian, bahwa inti pelajaran tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah lebih dari segalanya. Itu di abad ke-8 Robiah al-Adawiyah memformulasikan pelajaran-pelajaran tasawuf dan menyampaikan kepada murid-muridnya dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di generasi berikutnya lagi abad ke-9, 10, 11 itu bermunculan tokoh-tokoh sufi dari Persia. Di antaranya yang sangat terkenal di Indonesia adalah Al-Halaj, Mansur Al-Halaj. Tapi di zaman itu ada juga Junaid al-Baghdadi, satu lagi adalah Abu Yazid al-Bustami. Mereka bertiga itu hidup di zaman atau era 9-10
yang menyinari hasanah keilmuan tasawuf di zaman itu. Memang perlu dengan romantika karena tidak semua orang awam bisa memahami ilmu tasawuf ini. Berbeda dengan ilmu hukum, ilmu fikih, ilmu syariat yang sangat mudah dipelajari tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji dan sebagainya, dan begitu mudah dipelajari. Tetapi ilmu tasawuf ini memiliki kedalaman makna yang sangat luar biasa, yang membangun kecintaan, ketauhidan, mendekatkan diri kepada Allah semata. Sahabat sekalian, Al-Hallaj itu sampai berseberangan dengan pemerintah waktu itu di Baghdad dikarenakan beberapa aparat, beberapa pejabat di pemerintahan itu memang berseberangan dengan keilmuan itu. Tetapi selain itu, pengaruh Al-Hallaj ini begitu besar di kalangan masyarakat awam sehingga dianggap mulai mengganggu secara politik, sehingga ditangkaplah Al-Hallaj ini, dipenjara sampai 9 tahun dan ujung-ujungnya dihukum mati secara brutal, digantung, dipotong tangannya, kakinya, dan kemudian dipenggal lehernya pada keesokan harinya. Itu dikarenakan ketidakpahaman. Padahal pelajaran tasawuf ini adalah pelajaran yang sangat tinggi di dalam Al-Quran Al-Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di generasi berikutnya lagi, di abad ke-11, 12, 13 itu bermunculan tokoh-tokoh tasawuf yang sangat terkenal di Indonesia. Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali ini seorang cendekiawan muslim yang ilmunya sangat banyak. Dia menguasai fikih, dia menguasai hukum tata negara sehingga diangkat sebagai hakim, diangkat sebagai qadhi di Baghdad waktu itu. Juga menguasai filsafat dan berbagai macam ilmu tentang ilmu-ilmu sains, sehingga beliau juga diangkat sebagai guru besar di perguruan tinggi di Baghdad itu. Tetapi puncaknya beliau masuk ke dunia tasawuf juga, yang lebih menegakkan kepada mistisisme dan intuisi. Hari kita lihat ini dari perjalanannya ke fikih, ke pemerintahan, ke sains, dan puncaknya justru beliau masuk ke tasawuf. Salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah yang di sini populer dibahas, Ihya Ulumuddin. Di sanalah dia mengajarkan bagaimana caranya seorang muslim itu memperbaiki akhlaknya, mensucikan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana menjadi orang ikhlas, orang yang sabar, orang yang zuhud, tawadhu, rendah hati, dermawan, dan sebagainya. Itu diajarkan dengan teknik-teknik tertentu, sehingga beliau itu disebut sebagai tokoh sufi yang amaliyah, atau tasawufnya tasawuf amali. Berbeda dengan Al-Ghazali ini, di zaman berdekatan dengan beliau ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini juga cendekiawan muslim, tetapi karya-karyanya lebih banyak dari Imam Ghazali. Ibnu Arabi ini mengarang buku kurang lebih dari 300 judul. Yang paling terkenal ini adalah khusus Al-Hikam. Beliau ini banyak menceritakan informasi ilmu kalamnya, teologi di dalam Islam, memperkenalkan Tuhannya, mengkaji Tuhan Allah itu siapa, bagaimana, di mana, bagaimana hubungannya dengan makhluknya, dan seterusnya, yang dikenal kemudian sebagai konsep wihdatul wujud. Wah, ini juga memicu kontroversi tentang wihdatul wujud itu. Tetapi para guru-guru sufistik, guru-guru tasawuf di generasi-generasi berikutnya banyak yang mengkaji dan belajar dari buku-bukunya
atau pelajaran formulasi dari Ibnu Arabi itu. Di antara beliau berdua ini, kalau Imam Ghazali disebut tasawuf amali, kalau Ibnu Arabi ini disebut tasawuf falsafi, penuh dengan filsafat. Di antara keduanya ini, amalia dan filsafat itu, muncullah kombinasi di antara keduanya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hidup di zaman yang sama kurang lebih di abad ke-12 itu. Beliaulah yang mendirikan tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini memadukan antara pemikiran-pemikiran yang filsafati dengan praktek-praktek amalia. Tarekat itu praktek-praktek amalia, tetapi di backup, diperdalam dengan pendekatan-pendekatan yang filsafati. Maka muncullah tarekat Qadiriyah. Kelak ini di Indonesia dikembangkan menjadi Qadiriyah wa Nasabandiyah oleh Imam Ahmad Khatib. Asalnya dari Sambas, tetapi beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ketika berada di Mekah, beliau mengajarkan ilmu tasawuf kepada muridnya dengan memadukan tasawuf atau tarekat Qadiriyah dengan modifikasi beliau Nasabandiyah. Maka menjadilah Qadiriyah Nasabandiyah, kemudian populer di Indonesia dan banyak pengikutnya. Jadi di abad 11, 12, 13 itu bermunculan tokoh-tokoh yang lebih populer dan lebih kita kenal di Indonesia. Muncullah di abad 14 itu Ibnu Athaillah yang kitabnya sangat terkenal di Indonesia disebut Kitab Al-Hikam. Mungkin Anda pernah dengar Kitab Al-Hikam karena kitab ini sangat populer di Indonesia. Itu dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Askandaria. Beliau tinggal di Mesir di kota Alexandria. Kalau teman-teman mau ke kota Alexandria, bisa ziarah ke sana. Jadi sahabat sekalian, terus berkembang itu ilmu tasawuf dari masa ke masa, generasi ke generasi. Ada Ibnu Athaillah dan kemudian generasi-generasi berikutnya semakin besar ilmu tasawuf itu dengan pendekatan-pendekatan yang semakin beragam dan semakin modern. Di abad ke-13-14 itu muncullah seorang sufi yang penyair yang lahir di Samarkand dan kemudian membesar di Turki. Beliau adalah Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang penyair yang karya-karyanya luar biasa, dikutip dan dipelajari di timur maupun di barat. Makamnya di Turki. Barangkali teman-teman ada yang mau ziarah ke sana. Bisa ke kota Konya, dimakamkan di sana. Di kota Konya ada karyanya, sebuah buku yang sangat tebal, judulnya Maknawi, berisi ribuan karya-karya puisi beliau, puisi-puisi sufistik yang sangat mendalam, sebuah ungkapan yang ma'rifatullah dan ketauhidan yang sangat dalam, yang berbasis pada perasaan cinta. Jadi Rumi ini karya-karyanya banyak diikuti bukan hanya orang Islam tapi juga orang-orang non-Muslim yang melakukan perjalanan spiritual. Sebuah perjalanan yang sangat universal. Jalaluddin Rumi mengembangkan tarian yang dikenal dengan tarian sufi sambil berputar berzikir kepada Allah, kemudian ekstase, sebuah interaksi spiritual yang sangat mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh pelaku tarekat yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi itu. Dan tarian-tarian sufistik itu sekarang dipelajari di mana-mana, bukan hanya sebagai proses perjalanan spiritual tetapi masuk ke wilayah budaya, seni dan budaya.
Sahabat sekalian, perkembangan ilmu tasawuf ke era modern ini semakin memiliki corak dan semakin memiliki sudut pandang yang semakin beragam. Setelah Jalaluddin Rumi ini muncullah kemudian di generasi berikutnya, yaitu seorang tokoh sufistik yang sangat dikenal di Indonesia di zamannya Wali Songo, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini hidup di abad 15-16 di Jepara di Indonesia dan mengembangkan satu konsep tasawuf filsafati atau tasawuf falsafah bersumber dari Ibnu Arabi, yaitu menggambarkan ketauhidan itu sebagai wahdatul wujud, dan kemudian oleh Syekh Siti Jenar diajarkan dengan modifikasi tertentu di Indonesia, di tanah Jawa, dengan konsep manunggalin kaulo lan. Ini juga memicu perdebatan panjang terutama dengan ulama-ulama fikih, ulama-ulama hukum yang menurut tasawuf itu ada di level syariat, sementara tasawuf itu mengembangkan dari syariat, tarekat, ke hakikat, ke makrifat, atau ada yang balik syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Ada proses pendalaman filsafat terhadap proses mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sahabat sekalian, di bagian ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sebetulnya ilmu tasawuf itu ilmu yang berakar di dalam sejarah peradaban keilmuan Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, beliau sudah menjalankan praktek-praktek tasawuf itu. Dilanjutkan para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Sampai abad modern ini tasawuf itu berkembang dengan berbagai macam coraknya, dengan pendekatan-pendekatan yang amaliyah maupun falsafi, pendekatan yang amali maupun falsafi atau kombinasi dari keduanya itu. Jadi salah besar kalau ilmu tasawuf itu tidak ada dalam Islam atau berakar dalam Islam. Jadi tasawuf itu sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.